Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawl wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum la ja'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ahbabana al-kiram, kita lanjutkan kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari ini ya. Ini kitabnya Al-Kafili bi Al-Middin Ad-Daruri ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita meneruskan kemarin, kita sudah sampai di faslon ini halaman 18 teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Daruriyatul i'tiqad. Faslun. Yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam wasubutu fihi ala dawam waltizamu malazim alaihi minal ahkam. Famimma yajibu ilmuhu wa'tiqaduhu mutlaqan wan nutqu bihi fil hal in kana kafiran wa illa fa fis sholati asy-syahadatani. Yajibu ala kafah, wajib bagi setiap mukallaf ya, seluruh. Yajibu ala kafah, seluruhnya ya. Yajibu ala kafatil mukallafina, jadi seluruhnya. Jadi teman-teman, mukallaf itu orang yang seperti yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi mukallaf adalah orang yang terlahir dari siapapun dia, dari golongan orang muslim kah atau orang kafir kah, semuanya itu nanti kalau sudah saatnya balik berakal, itu dia mukallaf. Intinya di situ. Ya, balik, jadi kemarin juga sudah kita bahas, nanti teman-teman bisa lihat di video ini. Di sini setiap mukallaf itu mempunyai kewajiban, wajib, yaitu fardhu ain. Jadi di sini yajibu ala kafah, ini maksudnya wajib setiap mukallaf, wajibnya dalam wajib fardhu ain, bukan fardhu kifayah, bukan. Jadi yang di sini yang dimaksudkan adalah fardhu ain. Yajibu ala kafatil mukallafina, wajib fardhu ain atas setiap mukallaf seluruhnya. Apa kewajibannya? 1. Ad-dukhulu fi dinil Islam, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadi yang pertama itu. Yang kedua apa? Wasubutu fihi 'alad dawam. Ini yang kedua kewajibannya, yaitu apa? Menetapi di dalam agama Islam itu selamanya. Ya, alat dawam, selamanya sampai dia meninggal dunia. Jadi wajib menjaga, menetapi, meyakini ya, dengan keyakinan yang kuat untuk tetap menjaga iman Islamnya sampai mati. Nah, ini wasubutu fihi alat dawam. Ya, jadi kewajiban yang kedua. Waltizamu malazima alaihi minal ahkam. Ini kewajiban yang ketiga, yaitu wajib ya, menjalankan atau melazimkan ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, minal ahkam, dari hukum-hukumnya Allah dan Rasulnya, baik perintah-perintah yang diwajibkan ataupun yang disunahkan. Kemudian juga meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah kewajiban yang ketiga. Nah, bagaimana dengan mukallaf yang pertama dulu, yaitu orang yang kafir. Ya, orang yang kafir. Ya,
Jadi di sini ada fami mayajibu ilmuhu i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafiron. Nah, jadi ketika orang yang sudah mukallaf itu di luar Islam, artinya dia terlahir dari orang kafir, maka ketika dia sudah balik, kewajiban yang pertama yang harus mereka lakukan adalah masuk ke dalam agama Islam. Ya, masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadi itu. Bagaimana jika mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam? Berarti apa? Dia meninggalkan kewajiban yang pertama ini. Dia telah berdosa karena tidak mau masuk Islam, tidak mau memeluk agama Islam. Ini dosa yang pertama. Ya, jadi ini kan adalah kewajiban fardu ain, yaitu kewajiban setiap mukallaf yang wajib setiap orang, setiap individu. Ya, jadi gitu. Bagaimana dengan orang yang mukallaf tetapi dia murtad? Nah, orang yang sudah murtad keluar dari agama Islam ini wajib kembali ke dalam agama Islam. Nah, kenapa? Inna dina indallahil Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Nah, agama Islam ini adalah agama yang selamat, ya, yang menyelamatkan kita nanti kelak di akhirat. Ya, jadi makanya orang yang kafir juga wajib masuk Islam. Orang yang sudah murtad maka harus kembali, wajib kembali ke dalam agama Islam. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka tidak mau, maka mereka dosa besar. Dosa besar yang tidak diampuni karena apa? Mereka kafir, tidak mau masuk Islam. Nah, sedangkan orang yang masuk Islam, ya, dari golongan orang kafir, maka dosa-dosanya dihapuskan. Jadi selama dia kafir, dia kan berdosa. Nah, tetapi ketika dia sudah masuk agama Islam, maka dosanya habis, dibersihkan, ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya seperti orang yang baru dilahirkan, yaitu seorang jabang bayi. Ya, jadi nggak punya dosa, nggak apa-apa, nggak punya dosa, belum juga punya amal. Jadi begitu. Tetapi dia sudah masuk Islam, sudah selamat terlebih dahulu. Nah, inilah keistimewaan agama Islam. Karena apa? Ada orang yang mau masuk Islam, tapi ketika dia sudah masuk Islam, dia langsung meninggal dunia. Nah, diceritakan di dalam peperangan pada zaman Nabi, ada seorang Quraisy, ya, kafir Quraisy, orang Badui kalau tidak salah, ya. Jadi ada yang mengatakan orang Badui, mereka dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pada saat itu ada peperangan. Ya Rasulullah, saya ikut berperang membantu Rasulullah atau masuk agama Islam terlebih dahulu. Maka jawab Rasulullah, taslim, kamu masuk Islam dulu, seperti itu. Kemudian langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru berperang. Ketika sudah berperang di medan perang, ternyata dia mati terbunuh, yaitu menjadi syuhada, orang yang mati syahid. Nah, ketika Rasulullah melihat jasadnya, Rasulullah mengatakan orang ini orang yang sedikit amalnya tetapi pahalanya sangat luar biasa. Dan ini orang ini ahli surga. Berarti apa yang dimaksud dari hikmah dari peristiwa tersebut? Orang yang sudah masuk Islam, ya, walaupun hanya satu amal ibadahnya, ya, yang baru mengamalkan satu amal ibadah saja, kemudian dia meninggal dunia, maka dia nanti akan selamat. Itu yang pertama. Walaupun dia belum melakukan sholat, melakukan zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Contohnya orang ini.
orang yang baru masuk Islam kemudian berperang membantu Rasulullah untuk melawan orang kafir, kemudian dia mati terbunuh. Berarti apa? Dia orang yang berjihad, orang yang luar biasa, orang yang sedikit amalnya hanya satu, yaitu apa? Syuhada. Nah, amalnya hanya itu. Kemudian apa? Dia meninggal mati syahid dan pahalanya adalah pahala surga. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang kafir dia akan selamat jika dia masuk agama Islam. Kemudian jika mana kalau orang itu sudah masuk agama Islam, nah, berarti kalau orang itu sudah beragama Islam, misalnya dari orang mukallaf yang sudah beragama Islam, maka kewajibannya hanya dua, yaitu apa? Wasubutu fihi alat dawam. Dia wajib menjaga iman Islamnya sampai meninggal dunia. Tidak boleh murtad, tidak boleh keluar dari agama Islam, tidak boleh. Ya, jadi itu tidak boleh keluar dari agama Islam. Nah, walau tidak boleh ragu sedikit pun dan tidak boleh berkeinginan untuk meninggalkan agama Islam, tidak boleh. Walaupun nanti dia keinginannya itu bukan sekarang, tetapi untuk 2 tahun atau bahkan 10 tahun yang akan datang, dia berazam seperti itu. Maka itu ketika orang yang berazam niat keluar dari agama Islam, maka dia sudah keluar saat itu juga. Ya, orang yang berazam keluar dari agama Islam, maka dia keluar saat itu juga, keluar dari agama Islam saat itu juga. Maka tidak boleh orang itu meninggalkan agama Islam sedikit pun, tidak boleh. Tidak boleh ada niat sedikit pun, tidak boleh ragu sedikit pun, tidak boleh. Ya. Jadi apa? Wajib menjaga agama Islam sampai mati selamanya. Wasubutu fihi alat dawam. Nah itu. Kemudian yang ketiga, waltizamu malazima alaihi minal ahkam. Kemudian ketika kita sudah menjadi orang muslim, maka kita harus melakukan kewajiban yang sudah disyariatkan, yang sudah ditaklif kepada kita karena kita sudah mukallaf. Nah, ketika orang sudah mukallaf, maka dia mempunyai kewajiban, yaitu apa? Ya, sesuatu yang sudah diwajibkan oleh syariat, misalnya sholat. Ya. Maka orang ini juga wajib belajar ilmu sholat, puasa, haji, ya, zakat, dan seterusnya, termasuk wudhu, sesuci, dan seterusnya. Jadi dia harus melakukan itu dengan ilmu yang harus dipelajarinya. Jadi begitu. Ya, ini cara menjaga iman kita, Islam kita. Jadi kalau bisa, kalau sudah menjadi seorang Muslim, ya maka sebaiknya kita jaga. Wasubutu fihi alat dawam. Kita harus jaga sebaik mungkin. Nah, untuk mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Jadi sampai waltizamu malazima alaihi minal ahkam. Sampai di sini, nanti kita lanjutkan di episode berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjelaskan lebih detail lagi di episode berikutnya. Wallahu a'lamu ahkam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fikum. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.